Oke, kita lanjutkan tentang reaksi alkena. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa reaksi alkena. Maka pada sesi ini kita akan membahas tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Ini sedikit kita merecall, kita melihat kembali apa yang telah kita bahas sebelumnya, mana kita tahu bahwa alkena itu punya ikatan rangkap, dia punya ikatan pi, dan kan pi itu mudah untuk terpecah, sehingga alkena dibandingkan dengan alkana itu lebih reaktif. Yaitu reaktif itulah karena ikatan pi-nya ini. Ikatan pi yang dimiliki oleh alkena membuat dia menjadi kaya elektron. Kaya elektron berarti dia mempunyai sifat sebagai nukleofil. Prinsip dasar dari suatu reaksi, nukleofil adalah muatan negatif. Maka untuk membuat dia bereaksi, maka lawan reaksinya itu haruslah muatan positif. Atau kalaupun tidak muatan positif tapi cenderung untuk jadi nukleofil itu kaya elektron, bisa netral, tapi sebenarnya dia bisa menyimpan elektron yang bisa dia bagi untuk membentuk ikatan baru. Itu poin. Jadi intinya kalau dia banyak elektron, mau dia aktif, mau dia negatif ataupun dia netral, maka kita bisa kategorikan dia nukleofil. Dan dalam kondisi ini alkena adalah nukleofil. Nukleofil kaya elektron cenderung untuk membagikan elektronnya kepada atom lain atau bus lain untuk membentuk ikatan, dan elektron ikatan itu berasal dari si nukleofil. Jadi dengan sendirinya regen ataupun molekul yang akan bereaksi dengan suatu nukleofil yang di sini kita bahas alkena adalah molekul yang kekurangan elektron yang bisa membentuk suatu elektrofil. Elektrofil itu adalah cenderung untuk bermuatan positif, atau dia tidak bermuatan positif boleh, tapi dia kekurangan elektron, sehingga ketika dia membentuk ikatan baru dengan nukleofil, dia menerima pasangan elektron dari si nukleofil. Jadi poinnya yang akan saya sampaikan di sini adalah karena alkena itu adalah nukleofil kaya elektron, maka untuk membuat dia bereaksi kita butuh elektrofil. Pada sesi sebelumnya kita sudah bahas beberapa elektrofil yang bisa kita gunakan untuk mereaksikan dengan alkena untuk membentuk berbagai produk, yaitu sebelumnya kita sudah bahas tentang hidrogen halida, contohnya HCl ataupun HBr yang akan menghasilkan ini halida. Kemudian kita juga sudah membahas halogen, kemudian elektrofilnya halogen. Kemudian kalau elektrofil halogen ini ada air, dia akan menghasilkan halohidrin. Kalau halogen dia menghasilkan 1,2 dihalida. Kemudian kita juga sudah membahas proses hidrasi, di mana elektrofilnya adalah H2O. Cuman kalau sekedar H2O berarti elektrofil tidak terlalu kuat, maka kita perlu tambahkan asam sehingga dia menjadi lebih elektrofil, sehingga nukleofil alkenanya ini mudah untuk menyerang elektrofil H2O-nya. Kemudian kita juga sudah membahas sedikit tentang epoksida, walaupun nanti epoksida juga akan kita bahas di reaksi oksidasi. Epoksida ini bisa kita dapatkan sebagai reaksi lanjutan dari halohidrin. Dan yang terakhir kita kemarin membahas di video sebelumnya yaitu tentang pembuatan siklopropana dengan mereaksikannya dengan suatu karben. Karena karben itu kondisinya dia adalah kekurangan elektron, sehingga dia bisa menjadi elektrofil. Pada sesi ini kita akan membahas reduksi alkena dan oksidasi alkena.
reduksi alkena atau disebut juga sebagai proses reaksinya adalah hidrogenasi. Kita lihat dulu pemahaman tentang reduksi itu apa sih? Dalam kimia organik yang melibatkan senyawa organik, kita bisa membuat satu kesimpulan. Reduksi itu adalah satu keadaan terjadi peningkatan density elektron pada karbon. Jadi ada peningkatan density elektron pada karbon yang terjadi melalui yang pertama pembentukan ikatan CH, atau yang kedua adalah pemutusan ikatan CO, CN, atau CX. Kenapa terjadi peningkatan densitas elektron? Karena adanya ikatan CH atau karena pemutusan CO, CN, atau CX, CX adalah halogen. Karena ini, H ini kan cenderung elektropositif. Kalau dia elektropositif, maka dia elektron akan dimiliki oleh si C. Kalau muatan parsialnya, maka C ini cenderung untuk lebih bermuatan negatif daripada si H. Maka menyebabkan sini densitas elektron menjadi banyak. Dan kenapa dengan putusnya ikatan ini menjadi densitas elektronnya menjadi meningkat? Ya karena kita tahu O, N, X ini kan elektronegatif, atom-atom elektronegatif. Kalau dia elektronegatif, kalau dia ikatan kovalen polar, kita bisa melihat bahwa muatan parsialnya, kecenderungan elektron itu berada di atom-atom elektronegatif. Dia cenderung untuk menarik elektron. Jadi, kalau dia terikat CO, Cn, atau Cx, elektron itu cenderung larinya ke O, ke N, atau ke X. Tapi kalau dia udah putus, berarti dengan sendirinya elektron elektronnya ada di sini. Jadi putusnya itu dengan membentuk ikatan lain, misalnya dengan CC, berarti atau dengan CH. Dengan CH berarti kalau pembentukan dengan CH ada jelas. Berarti asalkan putusnya itu tetap menjadi misalnya C dengan C misalnya. Jadi kan menjadi elektronegatifan pasangan itu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan si CO, Cn, atau CX. Sekarang kita coba lihat proses hidrogenasi sendiri. Itu kita coba itu mengadisi ikatan rangkap C dengan C, membentuk ikatan baru sigma, di mana di sini kita tambahkan adalah mereaksikannya dengan H2. Sehingga CC-nya itu ikatan rangkap CC terputus membentuk ikatan sigma baru CH. Jadi dengan sendirinya tadi definisi kita bahwa ketika terjadi pembentukan ikatan CH, maka proses ini kita sebut sebagai proses reduksi. Proses hidrogenasi dari satu alkena itu biasanya menggunakan beberapa katalis. Yang biasa digunakan itu platinum dengan palladium. Ini merupakan katalis yang paling sering digunakan untuk menghidrogenasi alkena. Palladium itu sering dituliskannya itu, kalau kita boleh lihat di sini, PD-C. Maksudnya adalah digunakan sebagai serbuk yang disupport, serbuk halus yang disupport oleh inert arang, karkol. Jadi kalau kita boleh lihat bentuk dari palladium itu, dia bentuk seperti dalam bentuk serbuk arang. Jadi dia disupport oleh arang yang dia karkol yang dia sendiri inert, jadi tidak akan mempengaruhi sifat dari suatu palladium sendiri. Kemudian nanti kita dan dia berada dalam bentuk serbuk yang halus dalam arang tersebut. Yang tujuannya adalah dia bentuk serbuk halus, kemudian disupport oleh karkol itu, yang tujuannya untuk memaksimalkan luas permukaan. Memaksimalkan luas permukaan berarti kan lebih penyebarannya lebih luas. Kemudian platinum yang biasa digunakan biasa digunakan itu adalah PtO2. Dan ini kita coba lihat bagaimana ikatan rangkapnya itu terpecah. C dengan C terputus membentuk C dengan C dengan C terputus membentuk C
CH. Berarti ada 2 CH yang terbentuk ya. Berarti senyawa ini menjadi bentuk reduksi. Senyawa kita itu kita reaksikan dengan H2, dia menjadi terreduksi. Sekarang kita coba lihat. Reduksi bisa saja sih terjadi pada keton, aldehid dan lain sebagainya. Tapi biasanya digunakan bukan ini ya, reduksi dari aldehid bisa menjadi alkohol, reduksi menjadi keton bisa menjadi alkohol. Itu nanti kita bahasnya itu di materi tentang gus fungsi senyawa karbonil. Dengan untuk reduksi dari keton ataupun aldehid nanti kita menggunakan reagen yang lain. Kalau dalam kondisi seperti ini, maka 2 sikloheksanon yang kalau kita mereaksikannya dengan H2 dengan katalis PD dalam karkol, maka yang tereduksi itu bukan ketonnya, yang terusnya adalah ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya akan menjadi alkena menjadi alkana. Keton not reduce. Berarti karena dia bisa tereduksi pada saat, tapi kan butuh reagen yang lain, dan mekanismenya akan berbeda. Nanti kita bahas di semester depan tentang senyawa karbonil. Dan ini juga senyawa aromatik tidak bisa tereduksi. Kenapa? Nanti kita bahas detail tentang senyawa aromatik, kestabilan resonansi yang dimilikinya sehingga dia tidak bisa direduksi walaupun dia ikatan rangkap. Dalam kondisi seperti ini, yang tereduksi hanyalah ikatan rangkap ini, alkena. Sehingga dia menjadi di sini CH. Juga kondisi seperti, kemudian selanjutnya kondisi seperti ini, yang tereduksi adalah ikatan rangkap. Oke. Sekarang kita coba lihat lagi, kita merecall lagi. Berarti kita selesai dengan ketika kita mau mengubah alkena menjadi alkana, maka proses yang kita lewati itu kita sebut sebagai proses reduksi. Yaitu reduksi di sini adalah C dengan C terputus membentuk ikatan baru C dengan H. Berarti memenuhi persyaratan bahwa CH adalah merupakan kondisi bahwa senyawa organik itu telah terreduksi. Itu kita bisa menggunakan mereduksinya dengan H2 dengan menggunakan 2 pilihan umum dari katalisnya. Dan kita coba masuk ke next, yaitu oksidasi alkena. Oksidasi alkena kondisinya itu berkebalikan dengan reduksi. Oksidasi terjadi jika densitas elektron pada atom C menurun. Kalau tadi pada reduksi densitasnya meningkat, maka pada oksidasi densitasnya menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh kebalikannya. Pembentukan ikatan COCN-CX atau pemutusan ikatan CH. Dan nanti kita akan membahas tentang oksidasi alkena. Itu ada berapa proses, yaitu epoksidasi, hidroksilasi, adisi alkena oleh ozon. Ini adalah contoh-contoh reaksi yang alkena yang menyebabkan alkena itu terputus, maka terbentuklah ikatan, kalau tidak dengan COCN atau CX, atau CH, ikatan CH menjadi berkurang. Jadi kondisi penambahan ikatan COCN atau CX atau pemutusan ikatan CH akan menyebabkan densitas elektron pada atom C menurun. Oleh karena itu kita sebut kondisinya teroksidasi. Dan kita coba bahas tentang epoksidasi. Alkena dapat dioksidasi, ini ya, membentuk senyawa epoksida. Kan ini produk akhirnya epoksida. Epoksida itu adalah ketika menambah O, kan jelas. Berarti CO-nya bertambah dengan cara yang pertama adalah mereaksikan dengan asam peroksi RCO3H atau mereaksikan senyawa halohidrin dengan basa.
Kalau untuk mereaksikan senyawa halohidrin dengan basa, ini sudah sempat saya bahas ketika kita membahas senyawa halohidrin. Jadi prosesnya halohidrin itu kan proses halogenasi dalam kondisi ada H2O. Kemudian prosesnya bisa kalian lihat lagi di video sebelumnya, akan menghasilkan produk yang disebut dengan halohidrin. Halohidrin itu adalah suatu senyawa yang mengandung alkohol dan juga mengandung halogen. Kemudian next dari halohidrin ini kita reaksikan dengan basa, dan dia akan mengambil H yang di sini sehingga O-nya menjadi negatif. Kemudian Cl- akan lepas sehingga terjadilah ikatan ke O dengan C, sehingga terbentuklah epoksida. Ini sudah saya bahas sebelumnya di ketika kita membahas tentang senyawa halohidrin. Silakan dilihat saja. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu dengan mereaksikan dengan asam peroksi. Asam peroksi itu contoh yang paling sering digunakan itu adalah metakloroperoksi benzoic acid, asam kloroperoksi benzoat. Nah, dia menggunakan pelarut klorometan di sini. Kemudian kita bisa melihat ikatan C dengan C-nya putus membentuk CO menjadi epoksida. Ini prosesnya. Kita lihat mekanismenya. Mekanisme adisi alkena oleh asam peroksi. Asam peroksi merupakan suatu asam karboksilat dengan atom oksigen yang berlebih. Nih ya, asam peroksi. Jadi kalau karboksilat kan OH saja. Nah, kan asam peroksi adalah 2 oksigen. Ikatan O dengan O pada asam peroksi itu lemah, sehingga dia sangat mudah untuk putus. Itu kuncinya mengenai reaksi ini. Dan kemudian ada sifat lagi yang kita tahu bahwa ikatan pi, proses ini adalah ikatan pi-nya bisa putus. Ini di sini juga O dengan O sudah putus. Nanti reaksinya itu akan menghasilkan terbentuknya 2 ikatan sigma tapi bentuk siklik. Jadi satu ikatan rangkap terpecah tambah 1 O dan bentuk ikatan CO sigma. Ini yang dimaksud, ini adalah ikatan itu lemah. Gimana mekanisme reaksinya? Kita coba lihat. Ini dari alkenanya. Atom oksigen dari gugus OOH, ini ya, peroksi ya. OOH. Berarti bagian O yang di sininya itu kita sebut dia sebagai elektrofil. Kalau dia elektrofil, maka si alkenanya ini, ikatan pi-nya ini akan memutus ikatan pi-nya dan kemudian berikatan dengan elektrofil O tadi. Ikatan ini ya, atom oksigen dari gugus OOH, O yang melekat pada H dari asam peroksi merupakan elektrofil. Gugus ini menerima elektron dari ikatan pi dari alkena yang menyebabkan, tadi saya bilang, ini lemah. Ikatan OO lemah dari asam peroksi putus. Karena dia di sini berikatan dengan alkena pi, ikatan pi-nya, maka dia putus. Putus maka elektronnya lari ke sini. Lari ke sini dan terjadi penstabilan sebenarnya. Elektron dari ikatan OO terdelokalisasi. Dia terdelokalisasi dan dia intinya kan C itu hanya bisa membentuk suatu ikatan dengan 4 atom C, atau kalau dalam kondisi seperti ini kan nggak mungkin nih. Kalau dia ikatan rangkap berarti kan 5. Berarti kondisinya kalau ikatan rangkap terdelokalisasi ke sini menjadi ini di sini menjadi ikatan rangkap, maka tidak memungkinkan. Maka yang terjadi itu C dengan O-nya itu terputus dan menyebabkan ini nih. Ikatan rangkap pada C dengan O terputus. Sehingga di sini menjadi O itu negatif. Dengan dia negatif di sini, lanjutan rentetan reaksinya dia akan mengambil H yang di sini. Kan H itu akan kekurangan elektron. Sehingga dia menjadi OH di sini. Dan di saat H-nya itu telah diambil, O-nya menjadi
menjadi nukleofil sekarang. Nukleofil sekarang, maka dia menyumbangkan elektronnya ke C. Kalau tadi kan C ini menjadi positif, maksudnya gini. Ketika si ikatan rangkap ini membagi elektronnya ke O, berarti masuk CO terbentuk di sini, ini menjadi muatan positif. Oke, ini menjadi muatan positif. Kemudian menjadi kata muatan positif, dan karena si C ini O ini terbentuk, maka terjadi delokalisasi elektron. Elektron pindah ke sini, akibatnya elektron di sini juga pindah ke O menjadi negatif, O itu langsung mengambil H yang di sini, sehingga akibatnya di sini menjadi elektrofil. Karena H itu kan perginya selalu dengan H+, artinya itu yang dia pergi dengan meninggalkan elektron, sehingga yang ditinggalkan itu menjadi nukleofil. Nukleofil tadi karena di sini ada muatan positif, maka dia langsung terikat di sini. Sehingga produknya, ketika OH terputus tadi, elektron ikatan nukleofil mengadisi karbon. Jadi oksigennya itu ya, ininya kemudian oksigennya ini akan mengadisi karbonnya. Jadi atom oksigen itu ketika awal-awal dia berfungsi sebagai elektrofil, kemudian terjadi delokalisasi di sini, kemudian H-nya diambil sehingga dia berubah kemudian menjadi nukleofil. Jadi atom oksigen adalah elektrofil dan nukleofil. Ini adalah contoh lain dari satu reaksi serempak. Dia sebutnya itu reaksi serempak, yaitu semua ikatan pemecah ikatan jadi dalam langkah yang sama. Sehingga produk reaksinya itu menjadi kan ini tadi. Satu, kemudian balik lagi sini menjadi epoksida. Sehingga di sini dia menjadi asam karboksilat. Itu mekanisme pembentukan satu epoksida. Sekarang kita masuk untuk reaksi oksidasi yang kedua, hidroksilasi. Hidroksilasi berarti menambahkan hidroksi. Mengubah suatu alkena dengan menambahkan ikatan. Yang ikatan itu berupa C dengan OH. Penambahan gugus hidroksi pada alkena dapat dilakukan dengan menghidrolisis epoksida yang menghasilkan 1,2-diol. Maksudnya gini, tadi kan kita udah mendapatkan alkena, kita ubah melalui suatu proses kita sebut epoksidasi. Epoksidasi akan menghasilkan senyawa epoksida. Kemudian yang kita lakukan adalah kita putuslah ikatan epoksida ini sehingga menjadi senyawa alkohol. Ini mekanismenya. Kita ibaratkan saja, merecall kembali pemahaman kita, epoksida ini anggap aja seperti dia adalah kondisi boronium, ion boronium ya. Jadi kondisinya di sini adalah dia O. Jadi ketika tadi kan reaksinya katanya ditambah dengan asam, berarti H3O plusnya akan masuk sini, H plusnya ya. H plus masuk ke sini, pasangan elektron bebasnya ini akan mengambil H plus pada H3O plus ini, kemudian menjadi O plus H. Oke, berarti ini kondisi ini mirip dengan ion bromonium. Dan ini prosesnya pun menjadi seperti pemutusannya itu mirip seperti reaksi pembentukan halohidrin jadinya. Jadi kan seperti kalau di halohidrin kan ini tambah H2O, atau kalau di sini kan dia tambah Br-. Intinya sama. Berarti ketika dia bermuatan positif di sini untuk menstabilkannya, maka dia perlu untuk memutus ikatan balik ke sini. Memutus ikatan CO, kemudian elektron diambil oleh O. Dan di sini akan menyebabkan di sini muatannya positif. Muatan positif akan distabilkan oleh nukleofil yang kita punya tadi, karena kan H3O+, berarti H plusnya udah masuk ke sini, tinggal H2O-nya netral. H2O-nya akan menyerang ke C sini yang udah elektrofil. Kenapa udah menjadi elektrofil? Karena kan ini terjadi elektron yang ikatan CO ini, kan ada elektron nih, diambil oleh si O di sini untuk menstabilkan. Sehingga ketika diambil elektron untuk perikatannya, sehingga C di sini menjadi muatan positif. Maka nukleofil akan datang untuk menstabilkan. Nukleofil yang stabil, H2O yang stabil, H2O yang netral, dia akan menyumbangkan pasangan elektron bebasnya ke sini. Cuman ketika dia menyumbangkan elektronnya untuk pemakaian bersama ikatan baru, O-nya menjadi positif. O-nya menjadi positif.
O-nya menjadi positif, maka untuk menstabilkan intermediate ini, maka harus ada yang bisa dikeluarkan sebagai plus. Oleh karena itu, yang bisa dikeluarkan sebagai plus adalah sebagai H+. Dan itu biasa diambil oleh H2O. Jadi untuk menstabilkan muatan positif ini, H2O yang masih ada dalam proses reaksi itu akan mencoba membagi elektronnya dengan H+ yang di sini. Sehingga akhirnya produknya adalah ini menjadi OH dan ini menjadi OH. Jadi produknya dari epoksida, hidrolisis dari epoksida dengan menggunakan asam akan menghasilkan satu senyawa alkohol, 1,2 diol. Kalau sebelumnya kita menghasilkan suatu senyawa, merubah satu alkena menjadi alkohol melalui satu reaksi disebut dengan hidrasi, menambahnya dengan H2. Sekarang kita coba lihat reaksi oksidasi yang ketiga, yaitu dengan reaksi oksidasi yang ketiga, yaitu suatu reaksi yang bisa menyebabkan alkena itu terputus, kemudian ikatan alkena terputus, kemudian dia bisa membentuk dua senyawa karbonil. Jadi kondisi sini adalah ikatan rangkap dua terputus, kemudian ikatan rangkapnya itu digantikan oleh dua ikatan rangkap CO. Bagaimana mendapatkan proses hasil ini? Produk reaksinya seperti ini, itu dengan cara kita mereaksikan alkena dengan suatu ozon O3. Proses ini kita sebut sebagai ozonolisis yang dapat dilakukan pada suhu rendah, di mana ikatan Pi dan ikatan ini kan ada dua nih. Sebenarnya ikatan rangkap itu terjadi karena satu ikatan sigmanya, satu ikatan Pi-nya. Kalau kalian masih ingat ketika saya membahas tentang struktur dan reaktivitas, maka kalian akan bisa melihat ini ikatan sigma itu berikatan sp2. Kemudian ikatan Pi-nya itu terbentuk karena ada elektron P orbital P yang tidak terhibridisasi, yang kemudian dia membentuk ikatan Pi disebutnya. Di ikatan Pi ini sebenarnya yang rapuh, yang mudah pecah, mudah terputus, yang menyebabkan alkena menjadi lebih reaktif daripada alkana. Nah, yang kejadiannya dengan reaksi ozonolisis ini adalah ikatan sigma dan ikatan Pi yang ada pada alkena ini itu putus, yang ikatan Pi dan sigma dari ikatan rangkap putus, dan karbon-karbon yang berikatan rangkap itu sama lain sekarang berikatan dengan oksigen, sehingga dia terputus, kemudian dia akan bentuk ikatan rangkap dengan oksigen. Reaksi ini disebut dengan reaksi ozonolisis karena jumlah ikatan reaksi oksidasi yang reaksi ini kita sebut reaksi oksidasi atau reaksi ozonolisis ini oksidasi karena jumlah ikatan C dengan O-nya meningkat. Ini C dengan C putus berubah menjadi C dengan O. Kita lihat mekanisme pembentukannya. Sebenarnya untuk tahapannya itu, alkena kita reaksikan dengan O3, kemudian dapat direaksikan pada suhu minus 78 derajat Celcius, kemudian dia akan membentuk molozonida sebagai senyawa antara, kemudian dia akan bentuk ozonida. Kemudian nanti direaksikan dengan Zn dengan asam asetat dalam H2O, dia bisa menghasilkan ini. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana proses pembentukan ozonida ini. Kita mulai dengan ini nukleofilnya. Elektrofil kita di sini adalah ozon. Ini adalah ozon. O. Elektrofil, oksigen berikatan rangkap di salah satu ujung molekul ozon menjadi salah satu mengadisi salah satu karbon sp2. Jadi lagi-lagi kalau si ikatan rangkap ini melihat suatu elektrofil, maka dia langsung membagi elektronnya. Membagi elektronnya ke si O ini. Sehingga ketika dia membagi elektron sini, maka terjadi delokalisasi. Ini ya. Menambah karbon ini ya.
terjadi delokalisasi elektronnya, kemudian akan menyebabkan di sini menjadi nukleofil. Karena kan ketika ini terikat membagi elektronnya, ini kan menjadi positif. Nah, elektrofil yang di sini O yang di sini menjadi nukleofil, sehingga dia akan berikatan dengan si C yang udah positif tadi. Maka proses ini akan menghasilkan produk yang disebut dengan molozonida seperti ini. Jadi elektrofil di sini, elektrofil berikatan dengan di sini karena dia berikatan sehingga di sini menjadi positif. Kan ikatan rangkapnya kan. Ini awalnya kan ikatan rangkap. Kemudian ikatan rangkapnya elektron yang ada pada ikatan rangkap C dengan C ini diambil oleh si C saja untuk dibagi ke O. Kemudian terjadi delokalisasi elektron sehingga di sini menjadi lebih negatif dia yang di sini berubah menjadi nukleofil. Nukleofil nanti akan menstabilkan muatan positif yang terjadi di sini sehingga terjadilah senyawa disebut dengan molozonida. Molozonida ini tidak stabil karena dia memiliki ikatan OO sehingga dia bisa dengan cepat melakukan secara cepat dapat terjadi penataan ulang membentuk suatu ozonida. Sekarang kita coba lihat bagaimana ozonida itu terbentuk. Ini dimulai dari C dengan C ini putus ikatan C dengan C-nya, kemudian elektronnya diambil oleh si C ini untuk membagi elektronnya ke si O sehingga dia membentuk ikatan rangkap. Dengan sendirinya ini O dengan ini terputus muatan karena dia mendapat pasangan elektron dari si C, maka dia membentuk ikatan rangkap, berarti kelebihan elektronnya akan diambil ke si O. Kemudian di sisi sini karena si C dengan C ini putus, elektron diambil oleh C yang di sebelah sini, sehingga ini menjadi muatan positif. Muatan positif, maka dia akan, O yang di sini tadi, akan mencoba membagi elektronnya ke muatan positif, sehingga dia membentuk ikatan rangkap. Sedangkan O yang di sini sudah pindah ke sini menjadi muatan negatif. Ya, ini karena dia membentuk ikatan rangkap, dia menjadi positif. Jadi intinya gini, ada satu senyawa antara yang terjadi, ini terputus tadi, sehingga dia menjadi karbonil, kemudian ada R, ada H. Kemudian yang terputusnya lagi di sini ada muatan ikatan rangkap, di sini ada karena dia berbagi ke si C positif ini dia sendiri jadi positif. Kemudian apa yang terjadi? Proses penataan ulangnya si O yang di sini akan berikatan dengan C yang di sini. Muatan negatif akan berikatan dengan C di sini, kemudian terjadi delokalisasi elektronnya sehingga ikatan rangkap ini putus menjadi O negatif. Kemudian O-nya negatif di sini berikatan dengan C yang di sini. Muatan di sini terjadi delokalisasi elektron karena ada terbentuk ikatan O dengan C sehingga ikatan C dengan O yang rangkap ini menyebabkan elektronnya lari ke O ini. Jadi sehingga muatan O positif ini menjadi stabil lagi. Sehingga akhirnya akan terbentuklah satu senyawa disebut dengan ozonida. Setelah ozonida terbentuk, apa yang terjadi? Ozonida ini sebenarnya mudah meledak. Senyawa ini tidak akan terisolasi. Sebaliknya senyawa ini akan segera dikonversi menjadi ketan ataupun aldehid oleh dimetil sulfida atau ZN ZN ataupun dimetil sulfida di dalam satu asam asetat sehingga nanti terbentuklah satu senyawa ketan ataupun aldehid. Jadi di sini telah terjadi proses oksidasi. Sekarang kita coba melihat lagi secara melihat reaksi-reaksi dari satu alkena. Kita coba merecall lagi tadi yang ini udah kita bahas. Kemudian epoksidanya tadi kita bisa reaksikan dengan asam peroksi atau dari halohidrin. Kemudian sebelum bentuk epoksida ini adalah produk-produk epoksida, karbonil, senyawa karbonil, 1,2-diol. Ini adalah produk-produk dari proses oksidasi. Nah, sekarang kita coba lihat reduksi dulu. Alkena bisa berubah menjadi alkana dengan mereaksikannya dengan suatu H2. Itu terjadi proses kita sebut reduksi. Kita menggunakan beberapa katalis. Kemudian selanjutnya
kita bisa membentuk suatu epoksida. Epoksida ini bisa dibentuk melalui dua jalur, yaitu melalui jalur halohidrin yang direaksikan dengan basa atau dia direaksikan dengan satu asam peroksi. Selanjutnya, epoksida ini bisa menjadi starting material untuk pembentukan senyawa 1,2-diol, yaitu hidrolisis dari epoksida itu pemutusan ikatan rangkap 2 dari epoksida dengan menggunakan asam, maka dia akan menghasilkan 1,2-diol. Kemudian yang terakhir tadi kita bahas adalah ketika kita masih reaksi oksidasi, ketika kita mereaksikan satu alkena dengan suatu ozon, disebut dengan reaksinya ozonolisis. Seperti jadi oksidasi karena C itu menjadi CO. Mana prosesnya melalui dua tahap dan kemudian akhirnya membentuk satu senyawa karbonil. Itu secara gambaran yang kita bisa lihat bagaimana senyawa alkena ini bisa menjadi starting material untuk membentuk berbagai senyawa lain yang kita kalau dalam farmasi kita bisa melihat senyawa-senyawa ini yang berbeda, benar-benar berbeda dan berkemungkinan dia bisa memiliki aktivitas farmakologis yang bervariasi. Sehingga nanti kita bisa manfaatkan ilmu ini dalam kita, contohnya mau memodifikasi struktur dari suatu senyawa obat. Misalnya kita mau satu senyawa ini lebih polar, biar dia mudah ditransportasikan oleh aliran darah. Maka kita mau merubahnya dalam bentuk merubahnya menjadi lebih polar, misalnya menjadi halohidrin. Atau kita butuh menambahkan suatu halogen dalam senyawa tersebut, mana kita tahu halogen itu senyawa senyawa yang alkil halida itu biasanya memberikan berapa potensi aktivitas biologis, maka kita bisa membuatnya dari alkena dengan mereaksikannya dengan halogen. Atau kita tahu nih seperti epoksida ini. Kalau kita bicara tentang aktivitas secara farmakologis, dia banyak aktivitasnya karena CO-nya ini CO ini kadang memberikan banyak kemungkinan aktivitas farmakologis. Kita bisa bikin misalnya dari kita punya starting materialnya alkena, kita bisa bikinnya menjadi epoksida. Jadi variasi ini apa yang saya sampaikan ini menjadi basic nantinya kalau apakah nanti kalian akan mau memodifikasi struktur dari satu senyawa yang udah ada atau nanti kalian mensintetis total membuat senyawa baru yang kemudian akan kita gunakan untuk sebagai bahan obat. Itulah basicnya yang akan kita manfaatkan dalam bidang farmasi. Saya pikir untuk reaksi alkena secara basicnya udah selesai saya sampaikan. Nanti tinggal kalau di aplikasinya ya, kalau ini kan terlalu simple aja. Ini aja, ini ada anggap dengan garis-garis, tapi garis-garis aja ya, RR dianggap R aja semua. Padahal kalau di kejadian yang sebenarnya satu struktur tuh nggak sesimpel itu, karena ketika kita misalnya targetnya kita mau mereaksikan alkena, tapi ada bagian samping dari alkena itu yang malah ketika kita reaksikan dia malah ikut bereaksi, sehingga yang kita target hanya A, ternyata B juga ikutan, sehingga target obat kita itu menjadi bisa jadi tidak sesuai apa yang kita harapkan. Jadi reaksi kimia organik itu nggak sesimpel yang kita lihat di reaksi-reaksi yang digambarkan dengan RR ini. Tapi minimal inilah basicnya. Ketika kalian melihat suatu molekul yang besar, maka biasakanlah melihat molekul itu gugus fungsi apa yang dia punya. Sehingga dengan kita tahu gugus fungsi apa yang dia punya, kita bisa meramalkan kira-kira mau mereaksikan mau mengubah bagian mananya saja, mau mengubah gugus fungsinya yang mana saja, itu kita tahu reagennya itu apa. Karena pada dasarnya satu senyawa yang memiliki gugus fungsi yang sama itu akan bereaksi dengan cara yang sama terhadap satu regen tertentu. Jadi secara umum kita melihat, oh ternyata di sana ada alkena, maka ya saya tahu ketika mau mengutak-atik alkena ini, maka regen yang harus saya gunakan di sini adalah elektrofil. Kenapa? Karena alkena itu adalah nukleofil. Maka kalau kalian ternyata memilih regennya adalah nukleofil, maka tidak akan pernah terjadi. Karena di sini kan nukleofil nanti akan membagi elektronnya kepada senyawa tempat dia bereaksi. Nah, kalau yang kalian reaksikan adalah nukleofil, ya tidak akan terjadi reaksi sama sekali. Oke, itu sedikit gambarannya seberapa pentingnya kimia organik ini bagi farmasi, yaitu yang namanya kita farmasi, kita bicara obat itu sebagian besar itu adalah merupakan senyawa organik. Oke, kita akhiri sesi reaksi kimia reaksi alkena khusus untuk reduksi dengan oksidasi ini. Membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.